Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa amarna bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'ina yawmaz ziham wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Mari kita baca basmalah 21 kali disambung dengan suratul Fatihah. Ketika ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita baca 11 kali dengan penuh keikhlasan, keyakinan, memohon kepada Allah apapun yang menjadi hajat-hajat kebaikan dunia akhirat kita semoga diijabah oleh Allah. Monggo basmalah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis yang kita laksanakan hari ini benar-benar dirahmati, diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Masih di bulan Syawal tanggal 6 apa 7? 6 April 7 Syawal. Kalau di Hongkong masih 6 Syawal ya. Di Indonesia sudah 7 Syawal, kan lebarannya bareng tanggal 31 Maret. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Beriring doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khairin. Kullu sanah wa antum tayyibin.
Mohon maaf lahir dan batin, zahiran wa batinan, awalan wa akhiran. Saya bersama keluarga atas semua kesalahan dan dosa-dosa, disengaja atau tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua. Mulai tahun 2012 kalau nggak salah, saya sudah Sabah Hongkong. Oh iya. Pokoknya lah udah ada sinyal lah. Bahkan di antara ustadz-ustadz yang dakwah ke Hongkong, mungkin yang paling sering adalah saya. Berarti yang paling banyak kesalahannya adalah saya. Paling banyak kekhilafan, paling banyak kesalahan, paling banyak nyakitin, paling banyak roasting, paling banyak ngilok-ngilok no. Karena saya adalah pelopor dari metode ceramah dengan gaya ngilok-ngilok nih wong. Karenanya dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketulusan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami, Pak. Beriring doa, mudah-mudahan semua ibadah kita, utamanya ibadah di bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tergolong orang-orang yang kembali fitrah. Amin. Semoga Ramadan yang kita jalani mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Amin. Dan kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan baik dunia akhiratnya. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah, ditolong Allah, dibimbing Allah untuk menjadi hamba-hamba yang selamat, mulia, bahagia dunia akhirat. Amin. Para jamaah, forum yang kita laksanakan hari ini kira-kira konsepnya Lebaran, halal bihalal, atau syawalan. Ini harus dipertegas dulu biar nanti forum kita nggak salah. Kira-kira nanti forum yang kita laksanakan ini konsepnya Lebaran, halal bihalal, atau syawalan. Karena begini ya, sama-sama melewati bulan Ramadan, sama-sama menjalani ibadah di bulan Ramadan. Umat Islam itu konsepnya ada 3. Ada yang punya konsep Lebaran, ada yang punya konsep halal bihalal, ada yang punya konsep syawalan. Karena memang umat Islam itu ada 3 macam. Ada umat Islam yang benar-benar berusaha islami, ada umat Islam yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi, ada umat Islam yang masih memegang kuat tradisi. Kalau dalam bahasa Jawa, ono wong Islam sing melu ajarane Rasulillah, ono wong Islam sing melu ajarane penjajah, ono wong Islam sing melu ajarane simbah-simbah. Sampeyan termasuk yang melu ajarane Rasulillah, penjajah, atau simbah-simbah? Makanya masyarakat Islam Indonesia itu tahun barunya juga ada 3. Masyarakat Islam loh ya, tahun barunya ada 3. Ada tahun baru 1 Muharram, ada tahun baru 1 Januari, ada tahun baru 1 Syuro. 1 Muharram itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya Rasulullah. 1 Januari
itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya penjajah. 1 Suro itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya simbah-simbah. Kira-kira kalau dirayakan bersamaan, menurut sampean yang paling rame yang mana? 1 Muharram, 1 Januari atau 1 Suro? Misalnya tiga-tiganya dirayakan bersamaan. 1 Muharram pengajian, 1 Suro jaranan, 1 Januari dangdutan. Kira-kira yang paling ramai yang mana? Sampean ikut yang mana? Nah, demikian pula sama-sama menjalani ibadah Ramadan. Pasca Ramadan, kalau nggak tahu pasca Ramadan itu selesai Ramadan. Umat Islam itu ada 3 semangat. Ada semangat pengajian, itu Syawalan. Ada semangat halal bihalal yang dangdutan. Ada semangat Lebaran, itu yang jaranan. Yang ikut ajarannya Rasulullah, semangatnya adalah semangat Syawalan. Yang ikut ajarannya penjajah, bukan, semangatnya halal bihalal. Yang ikut ajarannya simbah-simbah, semangatnya Lebaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Kalau kita simpulkan begini. Lebaran itu semangatnya orang awam, kaum abangan. Halal bihalal itu semangatnya priyayi, kaum celonoan. Syawalan itu semangatnya santri, kaum sarungan. Oke, diulangi ya. Iki sing angel gatuk-gatukno gitu. Saya akan menyederhanakan bahasa agar mudah difahami. Karena yang saya hadapi memang cantik-cantik, cuma Lebaran itu semangatnya, maaf, orang awam yang nggak bisa ngaji, kaum abangan. Rumah nonton? Kan biasa disebut kaum abangan. Orang awam yang nggak bisa ngaji biasa disebut kaum abangan. Kalau halal bihalal semangatnya priyayi dan masa kini, kaum celonoan. Sedangkan Syawalan itu semangatnya santri, kaum sarungan. Gini ya, semangat Lebaran, semangatnya kaum awam itu begini. Bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Amaliyah Ramadan adalah kerja paksa, sehingga hari-hari dilalui dengan terpaksa dan menderita. Maka di akhir Ramadan yang dipikirkan itu ya kapan lebarannya, kapan selesainya. Ngeluh, mbuh poso kok ora barbar. Kenapa kok yang diharapkan puasa segera berakhir? Sebab sebelum Ramadan berteman dengan setan. Sebelum Ramadan dia kawannya setan. Begitu masuk bulan Ramadan, setan dipenjara. Dia sedih, pisah sebulan dengan
kawannya yang di penjara itu rabetah. Maka akhir Ramadan tidak berpikir untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Akhir Ramadan bukannya meningkatkan kualitas ibadah, bukannya menambah prestasi ibadah, tapi akhir Ramadan itu yang dipikirkan kapan setan temennya itu dibebaskan dari penjara agar dia bisa bergandeng tangan lagi dengan setan. Maka begitu memasuki Lebaran adalah hari-hari penuh diare. Begitu puasa tamat, maksiat umat. Begitu Lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran. Ada apa enggak yang seperti itu? Ada. Orangnya sekarang pegang HP. Begitu Ramadan selesai, ibadahnya ikut-ikutan selesai. Coba Ramadan dilatih sholat malam dengan tarawih dan witir, itu kan latihan sholat malam. Sekarang Ramadan udah selesai, sholat malamnya terus nopo prei? Alhamdulillah. Yang ngomong terus itu kayaknya meragukan. Ya, betul. Ramadan kemarin dilatih baca Al-Quran, entah sehari 2 juz, sehari 1 juz, minimal sehari 1 lembar. Sekarang Ramadan sudah lewat, baca Qur'annya terus nopo brai? Ya itu yang dimaksud semangat Lebaran. Begitu Ramadan tamat, maksiat umat. Begitu setan dilepaskan, sama setan rangkul-rangkulan. Ada orangnya pokoknya deket cagak. Kalau halal bihalal itu umum. Ya kayak yang kita lakukan pagi ini. Iki insya Allah halal bihalal. Kan gini, kalau halal bihalal itu masyarakat Indonesia modern. Karena tidak ada selain di negara Indonesia. Namanya halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Ini budaya yang luar biasa yang harus dilestarikan. Di luar Indonesia tidak ada. Apa di Hongkong ada? Ya, kalaupun ada yang mengadakan kan ya orang Indonesia. Betul? Ya, sampai nopo arep halal bihalal karo bapakmu, karo mbokmu kuwi, karo mbahmu kuwi. Ora mungkin. Gini, halal bihalal itu semangat dari masyarakat Indonesia modern yang sudah banyak merantau, banyak urban, pergi ke kota-kota, bahkan ke luar negeri. Ketika 1 Syawal kan libur, yang kerja di kantor ya libur, yang kerja di pasar ya libur, yang di instansi ya libur. Maaf, yang di rumah tangga, yang di berbagai sektor pekerjaan semuanya libur. Makanya pengen pulang kampung. Waktu di kampung mau silaturahim ke semua keluarga, waktunya terbatas karena liburannya itu terbatas, sehingga mencari cara yang simple bagaimana supaya silaturahim ke semua keluarga itu bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Makanya terus dibikin acara kumpul bareng-bareng, dibikin acara dalam 2 jam silaturahim selesai, itu halal bihalal. Nah, sedangkan Syawalan itu semangatnya kaum sarungan, semangatnya santri, kaum gamisan. Bagi kaum gamisan, bagi kaum jilbaban, walaupun arang-arang cuma nek pengajian toh,
Idul Fitri itu cuma 1 hari tok til. Ayo toh, cuma 1 hari tok. Itu memang gandengannya nggak usah dirubah. Kok tok tol. Bagi santri, Idul Fitri itu cuma 1 hari tok, yakni tanggal 1 Syawal. Karena Idul Fitri itu hari raya kecil. Hari raya yang besar adalah Idul Adha. Makanya sama orang Jawa diarani riyoyo besar, bodo besar. Idul Fitri itu hari raya kecil. Coba kita bandingkan, kenapa Idul Fitri disebut hari raya kecil, Idul Adha disebut hari raya besar. Memang Idul Adha lebih besar daripada Idul Fitri. Idul Fitri waktunya cuma 1 hari, yakni tanggal 1 Syawal tok. Sedangkan Idul Adha waktunya 4 hari, tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dari segi waktu aja Idul Fitri kalah. Idul Fitri cuma 1 hari, Idul Adha 4 hari. Kemudian Idul Fitri hanya nyembelih ayam, sedangkan Idul Adha nyembelih sapi. Ayam dengan sapi lebih besar. Idul Fitri hanya mengeluarkan zakat fitrah yang nilainya kurang lebih beras 3 kg. Cuman itu. Kalau Idul Adha, bagi yang mampu mengeluarkan biaya untuk melaksanakan ibadah haji. Yang belum mampu disyariatkan berkorban. Ayo, zakat fitrah yang cuma 2,8 ons, kok 2,8 ons, 2 kilogram 8 ons, dengan korban minimal kambing. Soalnya nggak boleh korban nyembelih tekek. Biayanya besar mana? Makanya Idul Fitri disebut hari raya kecil, Idul Adha hari raya besar. Nah, sikap santri yang benar, yang kecil ya harus dianggap kecil, yang besar dianggap besar. Yang kecil diperlakukan sebagaimana kecil, yang besar diperlakukan sebagaimana besar. Jangan dibalik, yang kecil dibesar-besarkan, yang besar malah dikecil-kecilkan. Kebanyakan masyarakat kita kebalik. Idul Fitri yang harusnya hari raya kecil, biayanya malah dibesar-besarkan. Sedangkan Idul Adha yang hari raya besar malah dianggap kecil. Kebalik, ketika Idul Fitri yang cuma hari raya kecil, anggarannya dibesar-besarkan. Beli baju baru aja nggak cuma 3 setel, kadang beli baju sampai 4 sampai 5. Belum lagi untuk departemen perbadokan, hidangan macem-macem. Belum lagi yang untuk healing, jalan-jalan. Belum lagi yang untuk jajan, belum lagi yang untuk ini. Entek-entekan anggaran, sehingga giliran Idul Adha yang hari raya besar kehabisan anggaran, sehingga nggak bisa kurban. Ini kebalik. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong diperhatikan ya. Nah, kalau di Indonesia itu ada satu daerah
namanya Madura. Kalau di Madura Idul Fitri itu biasa. Yang dibesar-besarkan memang Idul Adha, perayaannya. Nah sehingga kita ini sebenarnya kebalik kita itu. Idul Fitri itu cuma 1 hari, udah biasa. Yang kita besarkan harusnya Idul Adha. Kalau belum bisa haji, minimal kita laksanakan ibadah Coba kalau misalnya Idul Fitri anggarannya nggak terlalu besar, dana itu kan bisa dikumpulkan untuk menjalankan syariat korban di Idul Adha. Lapo zaman besar kok gak korban, kentekan dana. Apalagi masyarakat Jawa, Idul Adha sasi besar itu banyak orang yang punya gawe, mantu nyunatno, akhirnya kentekan dana digawe becek, kentekan dana digawe bowo, ndak bisa korban. Makanya punya hajat sebelum punya hajat di bulan Dzulhijjah sebelum pelaksanaan korban selesai itu kurang bagus. Kenapa? Nyaingi hajatnya Gusti Allah. Allah punya hajat kok disaingi. Mbak, kok gak korban, Mbak? Wong kakean becek, kakean buruan, sehingga nggak bisa korban. Sampean nanti kalau punya hajat di bulan Dzulhijjah, usahakan sesudah hari tasyrik, biar nggak nyaingi hajatnya Gusti Allah. Oke, santri, kaum sarungan dan kaum gamisan yang sekarang ada di hadapan saya, sementara ya karena keluar dari masjid itu dilepas semua kok. Ya kalah Pak. Ada, saya pernah ngelihat keluar dari masjid itu tetel jilbabnya diwadahi tas, rambutnya semiran. Iki loh. Ada kok. Tapi kan sementara ini masuk kalangan kaum sarungan, kaum gamisan, kaum santri. Idul Fitri itu cuma 1 hari tok. Semangat, 1 hari tok. Untuk apa? Untuk bertaqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Artinya apa? Mudah-mudahan Allah menerima amal saya dan amal panjenengan semua. Saya ulang, bagi santri Idul Fitri cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal tok. Untuk apa 1 hari itu? Untuk bertaqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Artinya semoga Allah menerima amal saya dan amal panjenengan semua. Amin. Amal itu dalam bahasa Jawa diungkapkan dengan istilah laku. Lakune wong Idul Fitri itu ada 4. Makanya diisyaratkan dan disimbolkan dengan kupat. Artinya laku Papat. ayo to nyaut, iki mayoritas kan Jawa toh. Nggih. Toro pesa. Ya, manis tapi, Bah. Iya padha. Ah. Aku golek bolo kok. Gak apa-apa pesa manis wae. Ya, betul. Nyatanya dari dulu kamu tetap suka maaf. Yeay. Amal itu bahasa Jawanya laku. Lakunya santri yang beridul fitri iku ana 4. Makane disimbolno gawe Kupat. Iku artine laku. Papat. Jadi kupat itu bukan hanya bermakna ngaku lepat. Lho kok hehe dia ngomong. Iya toh, Mbak, tenan. Lha wong Jawa ngono, kupat jarene ngaku lepat. Lah nek lontok olo-olone kotong. Entek sing olo-olo, lepet eleke disilep sing rapet. Angel kowe golek kiai model ngene iki. Loh, kupat itu bukan hanya bermakna ngaku lepat,
Tapi kupat itu laku papat. Papat. Mbah-mbah kita itu kalau ngajari anak cucunya pakai isyarat. Nah, oleh orang awam bukan hanya dimaknai isyarat, malah dijadikan syarat. Loh, sekarang kan kayak jadi syarat. Sampai ada hari raya ketupat. Nek wong Jawa ngarani bodo kupat, riyoyo kupat, utawa kupatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sebenarnya isyarat, tapi oleh masyarakat dianggap sebagai syarat. Taman bisa membedakan antara isyarat dengan syarat. Oh, soponya nih. Ora iso ya on tenan. Sebenarnya isyarat, tapi seolah-olah oleh masyarakat dianggap sebagai syarat. Tuh, mbah-mbah kita dulu itu hebat-hebat. Kalau ngajari anak cucunya tentang agama itu pakai isyarat, nggak harus oleh ta'ala, nggak harus kelan nabi. Lihat-lihat sasarannya gitu loh. Dengerin toh. Misalnya ada istri lagi ngambek, istri lagi gondok, terus suami nasihati langsung kelan ta'ala fi kitabillah. Yang malah ngamuk wong wedok. Wadah kata. Oh, gak usah kate dalil-dalil, aku lambemu sih kan. Berarti istri menolak ayat Quran. Yang dosa siapa? Suami. Udah tahu kalau istrinya masih gondok, masih ngambek, lah kok ayat Quran disodorkan. Akhirnya malah istri menolak ayat Quran. Ndak pas. Wong wedok tepak selingkuh, seledot. Gak boleh menyakiti suami, gak akan kamu bisa mencium bau surga. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah saya wedok pret. Akhirnya ada hadis Nabi dipret. Yang salah siapa? Yang dalil. Makanya kalau saya istri lagi gondok misalnya, loh, berarti pernah digondoi? Ya. Coba ngomong asli-aslinya. Saya nggak pernah qala ta'ala qala nabi. Padahal saya tukang dalil. Tapi kalau istri lagi ngambek, lagi gondok, nggak mungkin saya kasih qala ta'ala qala nabi, karena saya tahu pasti akan ditolak. Kalau ditolak, dia nolak Quran, dia nolak hadis, saya yang